Aku masih ingat hari ketika ibuku menikah lagi. Rumah yang dulu hanya berisi dua suara. Suara langkah kami dan denting sendok di piring kosong. Mendadak ramai oleh napas seorang pria asing. Namanya Rendra. Tatapannya dingin. Tapi caranya memegang bahu ibu seolah memberi kehangatan yang telah lama hilang. Aku mencoba tersenyum. Meski di dalam dada ada sesuatu yang menolak keberadaannya. Aku tak tahu apakah itu kebencian. Atau hanya rasa takut karena dunia yang kukenal tiba-tiba berubah. Hari-hari pertama, aku berusaha bersikap wajar. Tapi setiap kali langkahnya terdengar dari arah koridor, jantungku berdegup lebih cepat. Entah kenapa, setiap tatapan matanya seperti menguliti isi pikiranku. Dia terlalu tenang, terlalu tahu caranya diam. Dan diamnya justru membuatku gelisah. Kadang aku merasa dia memperhatikanku. Tapi ketika aku menoleh, dia sudah menunduk pada koran pagi atau sibuk memeriksa ponselnya. Ibu terlihat bahagia. Dan itu membuatku bingung. Aku ingin ikut bahagia. Tapi ada sesuatu dalam diri Rendra yang membuatku merasa tidak aman. Pernah suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara tangisan dari kamar ibu. Aku mendekat. Tapi langkahku terhenti ketika suara itu berubah menjadi desahan lembut. Dan aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Sejak malam itu, aku tahu segalanya tidak akan sama lagi. Setiap pagi, aku melihat ibu tersenyum seperti wanita muda yang jatuh cinta. Tapi di balik senyum itu, aku melihat sesuatu di matanya, takut. Dan entah mengapa, rasa takut itu juga ikut tumbuh dalam diriku. Rendra mulai sering mengajakku bicara. Tentang sekolah. Tentang teman. Tentang cita-cita. Kalimatnya selalu terdengar lembut. Tapi setiap kali dia menatapku, aku merasa ada sesuatu di balik kata-katanya. Seolah dia sedang mengukur sejauh mana aku akan bertahan. Aku belajar untuk menunduk, menghindari matanya. Tapi kadang, justru dalam diam itu, aku merasa sedang dihakimi. Suatu sore, dia membantuku mengangkat galon air. Tangannya menyentuh pergelangan tanganku terlalu lama. Aku spontan menarik diri. Tapi dia hanya tersenyum samar. Seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu mirip ibumu waktu muda, katanya pelan. Lalu berlalu begitu saja. Aku berdiri terpaku. Dada terasa sesak. Kata-kata itu terus menggema di kepalaku bahkan sampai malam tiba. Aku mencoba bercerita pada ibu. Tapi mulutku seolah terkunci. Bagaimana aku bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan tak punya bentuk? Ibu terlalu bahagia. Terlalu sibuk mencintai suaminya yang baru. Dan di antara mereka berdua, aku seperti bayangan yang tidak diinginkan. Malam-malamku mulai penuh mimpi buruk. Aku sering terbangun, mendengar langkah kaki di depan kamarku. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka pintu. Tidak ada siapapun. Tapi di lantai, ada jejak kaki laki-laki dewasa, mengarah ke arahku. Setelah itu, aku mulai tidur dengan lampu menyala. Aku mulai jarang bicara dengan Rendra. Tapi semakin aku menghindar, semakin dia mencari alasan untuk mendekat. Dia menjemputku dari sekolah, membelikan makanan favoritku, bahkan sesekali mengelus rambutku sambil berkata, "Ayah cuma ingin kamu merasa aman." Tapi bukankah rasa aman tidak seharusnya menakutkan? Suatu sore, aku pulang lebih cepat. Di ruang tamu, aku melihat ibu duduk termenung, matanya bengkak. "Kalian bertengkar?" tanyaku pelan. Dia menggeleng, lalu memelukku erat tanpa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar, dan di lehernya ada bekas merah yang disembunyikan rambut panjangnya. Malam itu aku menangis dalam diam. Aku mulai paham, rasa takut di mata ibu ternyata bukan hanya milikku. Sejak hari itu, Rendra mulai berubah. Nada suaranya lebih keras, langkahnya lebih berat. Kadang dia memecahkan barang hanya karena hal sepele. Tapi di hadapan orang lain, dia tetap menjadi sosok suami yang penyayang dan ayah yang sabar. Dunia luar mencintainya. Sementara kami hidup dalam ketakutan. Aku ingin pergi. Tapi kemana? Setiap kali aku melihat ibu menatapku dengan mata yang memohon, aku tahu dia tak punya tempat lain. Kami sama-sama terjebak di rumah yang hangat di luar, tapi dingin di dalam. Suatu malam, aku mendengar pintu kamarku digerakkan perlahan. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menahan napas, pura-pura tidur. Pintu itu terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Tidak ada langkah kaki pergi. Aku menunggu.
Sampai akhirnya aku sadar, ada seseorang di dalam. Aku berbalik dengan cepat, menyalakan lampu. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bau parfum Rendra yang samar di udara. Aku terisak, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya mimpi. Tapi ketika aku melihat ke arah meja, ada jam tangan miliknya di sana. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur tanpa menyandarkan kursi di depan pintu. Pagi berikutnya, aku menatapnya saat sarapan. Dia tersenyum seperti biasa. Dan aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ibu tampak lelah, tapi tidak berkata sepatah pun. Kami makan dalam diam, hanya bunyi sendok dan napas yang menggantung di udara. Aku tahu, mulai hari itu, hidup kami bukan lagi tentang kebahagiaan, tapi tentang bertahan. Pagi itu, aku berusaha bicara pada guru bimbingan di sekolah. Aku bilang aku tidak nyaman di rumah, tapi suaraku serak, dan kata-kataku selalu berhenti di tengah jalan. Guru itu hanya menatapku, lalu berkata, "Kamu butuh waktu menyesuaikan diri dengan keluarga baru." Aku tersenyum kaku. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa yang menakutkan bukan perubahan, tapi orang yang memaksakan kehangatan lewat ancaman diam. Aku pulang dengan langkah berat, seolah jalan menuju rumah adalah jalan menuju penjara. Di rumah, Rendra sudah menunggu di teras. "Kamu gak pulang bareng teman?" Suaranya datar, tapi matanya menelusuri wajahku terlalu lama. Aku menggeleng. Ia tersenyum tipis, mengelus bahuku sebelum berjalan masuk. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku kaku. Setiap kali dia menatapku seperti itu, aku tahu sesuatu yang buruk sedang direncanakan di pikirannya. Ibu tak tahu apa-apa. Ia sibuk menyiapkan makan malam, sementara aku mengunci diri di kamar. Kadang aku dengar suara piring jatuh, kadang teriakan pendek dari ibu. Tapi kemudian semuanya hening lagi. Dalam hening itulah, aku mulai membenci diriku sendiri, karena tak bisa melindungi orang yang dulu selalu melindungiku. Malam itu aku menulis surat di buku harian. Jika suatu hari aku hilang, jangan percaya pada siapapun, terutama pada orang yang menyebut dirinya ayah. Hari-hari berlalu dengan topeng yang semakin tebal. Di depan tetangga, kami tampak seperti keluarga bahagia. Ibu selalu mengenakan baju panjang menutupi bekas di lengannya. Dan aku belajar tertawa palsu setiap kali mereka bertanya, "Kamu akrab banget sama ayah barumu ya?" Aku hanya menjawab, "Iya, kami dekat." Sambil menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Suatu hari, aku memergoki Rendra di kamarku. Ia berdalih sedang mencari charger, tapi matanya menatap foto lamaku di meja. Foto itu kupotret bersama ayah kandungku. Lelaki sederhana yang meninggal saat aku kecil. "Ayahmu dulu miskin," katanya tanpa ekspresi. Tapi setidaknya dia meninggalkan sesuatu yang cantik. Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Ia pergi begitu saja, meninggalkan bau kolon yang melekat di udara dan ketakutan yang menempel di kulitku. Ibu mulai sadar sesuatu. Ia sering bertanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini murung?" Tapi setiap kali aku hendak bicara, bayangan Rendra muncul di kepalaku, dengan senyum dinginnya. Aku belajar menyimpan segalanya. Sebab di rumah ini, kebenaran hanya membawa luka baru. Dan di setiap malam, aku mulai menghitung, berapa lama lagi aku bisa bertahan sebelum semua ini pecah. Malam itu, aku mendengar suara pecahan kaca dari kamar ibu. Aku berlari ke sana, tapi pintu dikunci dari dalam. Suara ibu terisak, dan suara Rendra terdengar seperti bisikan ancaman. Aku memukul pintu sekuat tenaga, menjerit memanggil nama ibu, tapi tak ada jawaban. Ketika pintu akhirnya terbuka, ibu keluar dengan wajah lebam dan mata kosong. "Tidak apa-apa," katanya pelan. Tapi aku tahu, setiap kali ia berkata begitu, sebenarnya ia sedang mati sedikit demi sedikit di dalam. Aku menatap Rendra. Untuk pertama kalinya, aku menatapnya tanpa takut. Ada sesuatu dalam diriku yang retak malam itu. Ia menatap balik, dan aku melihat sekilas rasa puas di matanya, seperti seseorang yang baru saja memenangkan sesuatu. Tapi aku tidak akan diam lagi. Aku mulai mengumpulkan bukti, rekaman suara, foto bekas luka, catatan waktu. Semua aku sembunyikan di tempat yang bahkan ibu tak tahu. Aku tidak tahu harus melapor kemana. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak mau lagi menjadi korban yang diam. Sejak malam itu,
Aku berhenti memanggilnya, ayah. Hari itu aku pulang lebih cepat dari sekolah. Di depan rumah, kulihat mobil polisi. Ibu duduk di tangga dengan wajah pucat. Dua petugas keluar dari rumah membawa Rendra yang menunduk, tangan di borgol. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap ibu, mencari jawaban. Tapi ia hanya menangis, memelukku tanpa suara. Ternyata, ibu menemukan catatanku. Ia membacanya saat aku di sekolah. Dan tanpa pikir panjang, ia melapor. Semua yang selama ini kusembunyikan akhirnya menjadi senjata kami untuk keluar dari rumah itu. Aku seharusnya lega. Tapi entah kenapa, ada perasaan hampa di dada. Karena pada akhirnya, kami tidak menang, kami hanya selamat. Malam itu, rumah terasa asing. Tak ada lagi suara langkah berat. Tak ada aroma kolon yang menyesakkan. Tapi di dalam dada, ketakutan itu masih berbisik, bagaimana kalau dia kembali? Butuh waktu lama bagi kami untuk merasa tenang. Ibu mulai terapi. Dan aku pindah sekolah. Kami pindah rumah. Meninggalkan semua kenangan yang menghitam. Tapi setiap kali aku melihat laki-laki dengan rambut dan suara seperti Rendra, jantungku tetap berdegup tak karuan. Ada luka yang tidak bisa dihapus. Hanya bisa dilalui. Aku sering menulis tentangnya. Bukan untuk mengingat. Tapi untuk mengeluarkan racun dari dalam kepala. Setiap kata menjadi cara untuk bertahan hidup. Ibu bilang, yang penting kita hidup. Tapi bagiku, hidup bukan sekadar bernapas. Hidup adalah berani menatap masa lalu tanpa takut. Suatu sore, aku melihat ibu duduk di taman, tersenyum kecil saat matahari tenggelam. Untuk pertama kalinya, aku juga tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya kami tidak bersembunyi lagi. Kini, setiap kali aku bercermin, aku melihat seseorang yang berbeda. Bukan gadis yang dulu takut pada bayangan, tapi perempuan muda yang belajar berdiri sendiri. Luka di masa lalu itu tidak hilang, tapi di sanalah aku menanam kekuatanku. Kadang aku masih mendengar suara langkah kaki dalam mimpi, atau mencium samar parfum yang sama di tempat umum. Tapi aku tidak lagi gemetar. Aku tahu, bayangan masa lalu tidak bisa menyakitiku lagi jika aku tidak memeliharanya. Ibu kini membuka toko kecil. Hidup kami sederhana, tapi tenang. Dan setiap kali seseorang bertanya kenapa aku selalu menulis cerita gelap, aku hanya menjawab, karena dari gelap, aku belajar mencintai cahaya. Sebab ternyata, dari luka yang paling dalam, bisa tumbuh keberanian paling indah. Dan aku, yang dulu hanya ingin selamat, kini akhirnya benar-benar hidup.